Jateng turun tangan menangani kasus dugaan pornografi berbasis IA yang dilakukan oleh Ciko ini. Ya, benar, Elin dan pemirsa Tribuners, bisa kami sampaikan bahwa Polda Jateng turun tangan, dalam hal ini melalui Direktorat Reserse Cyber Polda Jateng atau Detcyber, menangani kasus ini ada beberapa alasan. Yang pertama adalah, ada dugaan pelanggaran pidana yang dilakukan oleh Ciko dalam memanipulasi foto dan video yang memakan korban ya, memakan korban, cukup banyak. Ada ribuan konten, yang diproduksi, oleh Ciko melalui kecerdasan buatan kemudian disebar di media media sosial. Nah, polisi melihat dugaan ini ya, pidana yang berpotensi dilakukan oleh Ciko, sehingga polisi melakukan ini ya, proses, penyelidikan yang dimulai dengan ini ya, meminta keterangan, beberapa, saksi seperti itu. Kemudian, Elin dan pemirsa Tribuners, polisi turun tangan dalam kasus ini juga karena ini ya, beberapa, alasan juga. Pertama karena kasus ini juga cukup viral dalam beberapa minggu terakhir ini. Kemudian kasus ini juga diduga, memakan korban cukup banyak karena melihat, konten yang dihasilkan oleh Ciko cukup, fantastis ya, mencapai, ribuan yang menyasar siswa dan guru SMA 11 Semarang, sehingga polisi akhirnya turun tangan untuk, menyelidiki apakah kasus ini benar-benar ada potensi pidananya. Begitu rekan Elin. Baik, lalu apakah para korban ini sudah melapor dan apa saja bukti-bukti yang diincar polisi dalam kasus tersebut, rekan Iwan? Ya, rekan Elin. Polisi, menyebut bahwa kasus ini belum ada laporan dari para korban, seperti itu. Kemudian apa saja yang diincar polisi dalam menyelidiki alat-alat bukti yang dilakukan oleh terduga pelaku Ciko. Pertama, polisi adalah meminta keterangan, dari saksi maupun korban dalam dugaan kasus kekerasan seksual berbasis gender online ini. Kemudian yang kedua adalah polisi berusaha menelusuri alat atau aplikasi yang digunakan oleh Ciko dalam memproduksi konten-konten yang menjurus ke pornografi tersebut. Nah, kemudian yang ketiga, polisi berusaha untuk ini ya, menelusuri, media sosial mana saja yang digunakan oleh Ciko untuk menyebar konten-konten tersebut. Nah, dari berbagai, ini ya, alat-alat bukti tersebut, polisi berusaha untuk mengungkap apakah kasus ini, berpotensi adanya pelanggaran dugaan pidana, sehingga meskipun belum ada ini ya, korban yang melapor, polisi berusaha untuk menyelidikinya. Nah, kami juga sudah berbincang kepada Kepala Bidang Hubungan Masyarakat, Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Pol Artanto. Ia menyebut, pihaknya proaktif, dalam kasus ini, untuk menguak kebenaran apakah kasus ini benar-benar ada dugaan pidana atau, sebaliknya. Begitu, Elin. Baik, terakhir terduga pelaku ini merupakan anak polisi. Bagaimana sikap Polda Jawa Tengah sendiri terkait dengan status tersebut, rekan Iwan? Ya, rekan Elin dan pemirsa Tribuners, benar ya bahwa Ciko merupakan anak anggota kepolisian ya. Orang tuanya adalah, anggota polisi, kemudian Ciko juga tinggal di sebuah asrama polisi yang sudah disebutkan Elin di awal tadi. Kemudian, Polda Jateng, mengenai hal ini, Kabid Humas Polda Jateng ya, persisnya mengatakan bahwa, mereka akan tetap profesional. Dia mengklaim bahwa pihaknya, tidak pandang bulu meskipun dia anak polisi, tapi ketika ditemukan, dugaan pelanggaran pidana, maka akan tetap diproses. Nah, kemudian Artanto juga menegaskan bahwa semua sama di mata hukum, sehingga ketika terduga pelaku anak polisi atau tidak, kasus ini jika benar-benar terbukti, maka kasus ini akan tetap diproses, hukum ya, atau proses, selanjutnya. Kemudian pihaknya, juga mengaku telah berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk mengungkap kasus ini. Pertama adalah pihak sekolah ya, Polda Jateng sudah, berusaha untuk berkoordinasi dengan pihak sekolah. Kemudian yang kedua, dia juga berkoordinasi dengan, pihak terkait, dinas terkait, yakni dinas ini ya, perlindungan, anak dan perempuan, baik kota maupun provinsi Jawa Tengah yang ikut mendampingi, proses hukum ini. Kemudian, polisi, dalam hal ini Polda Jateng juga menjamin kasus ini akan ditangani dengan profesional dan transparan. Begitu, Elin. Baik, terima kasih rekan Iwan atas